Makanya kalau mungkin yang nekat mau masuk ke saham jangka dengan tujuan pendek kayak misalnya 5 tahun, 3 tahun, ya jangan pakai dollar cost averaging, pakailah strategi-strategi yang market timing di mana itu bisa memperpendek horizon investasi Bapak Ibu. Halo, welcome back to RF Channel. Balik lagi bersama saya Adi Prasetya. Saya merupakan penulis dari buku Simple Trading, Simple Investing, dari buku Yuk Nabung Seluruh Saham, dan juga dari buku Formula Mencari Investasi Saham Terbaik. Itu baru terbit minggu ini. Thank you antusiasmenya. Itu bukunya tuh sampai di stop pre-ordernya karena udah ngelebihin kuota yang dikasih gitu. Thank you banget buat Bapak Ibu sekalian yang udah kedukung. Dan semoga bermanfaat bukunya. Balik lagi, saya pengen bahas soal fakta gelap dollar cost averaging. Gini Bapak Ibu, mungkin sebelumnya udah pada tahu belum ya dollar cost averaging itu apa? Dollar cost averaging itu adalah sebuah strategi membeli saham yang istilahnya bodoh-bodohan. Karena triknya adalah saya nggak peduli saat ini market itu lagi mahal atau murah. Saya nggak peduli ada berita apa. Pokoknya setiap bulan saya masukin sekian rupiah. Misalnya setiap bulan saya mau masukin misalnya indeks saham 1 juta rupiah setiap bulan rutin terus gitu. Nah, itu namanya adalah dollar cost averaging. Nah, sebenarnya menurut saya gimana sih untuk strategi dollar cost averaging ini? Bagi saya sebenarnya konsepnya ini bagus banget Bapak Ibu. Kenapa? Karena dollar cost averaging itu kan kita ngebeli saham menjadi terdiversifikasi secara waktu dan terdiversifikasi secara harga. Kita ngebeli yang misalnya sebulan sekali kan berarti kepecah terus kan pembeliannya, dan ketika harganya naik kita beli, harganya turun kita beli, maka dari itu kita bakal dapat kira-kira rata-rata dari harga saham itu sendiri. Nah, ini kuncinya Bapak Ibu. Kita bakal dapat performa rata-rata dari kenaikan indeks saham. Tapi kan Bapak Ibu bilang, loh tapi kan namanya saham, terutama misalnya indeks saham itu kan dari tahun ke tahun naik. Jadi harusnya aman dong, nggak masalah dong kalau saya dapat harga rata-rata saham. Toh dari tahun ke tahun dia itu naik kok harga saham, harusnya saya aman. Pernyataannya benar bahwa emang benar saham itu atau indeks saham lah biar lebih enak, itu dari tahun ke tahun naik bener. Dan kalau Bapak Ibu ngebeli harga rata-rata pun masih bisa untung, bener. Tapi lebih baik saya bakal ngejawabnya itu pakai data deh. Saya bakal nunjukin sebuah data ke Bapak Ibu sekalian. Gini, saya udah ngebuat sebuah simulasi apa yang terjadi ketika Bapak Ibu melakukan strategi dollar cost averaging terhadap instrumen indeks LQ45. Ini datanya dari tahun 2001 awal ke tahun 2020 akhir. Jadi selama 20 tahun alias 240 bulan. Nah, returnnya atau average return per tahunnya kalau Bapak Ibu melakukan dollar cost averaging selama 20 tahun terakhir dari tahun 2001 ke tahun 2020, itu per tahunnya rata-rata return Bapak Ibu adalah di kisaran 10,68%. Bagus dong dengan dollar cost averaging saya bisa dapat 10,68%. Bagus banget Bapak Ibu. Jawaban saya selama 20 tahun terakhir ini di pasar saham Indonesia, spesifiknya di sini saya ngambil datanya adalah dari LQ45, itu keren, bisa returnnya tuh kira-kira 3 kali lipat ya, 100 jadi 300-an. Bagus dong, keren dong, bener. Selama 20 tahun terakhir memang keren. Tapi saya bakal tunjukin juga nih Bapak Ibu performa dollar cost averaging selama 10 tahun doang. Kalau kita potong 10 tahun terakhir, which is dari tahun 2011 ke tahun 2020 di instrumen yang sama LQ45. Kalau Bapak Ibu melakukan DCA atau dollar cost averaging selama 10 tahun terakhir, return rata-rata per tahunnya itu 1,34%, alias lebih rendah dibandingin Bapak Ibu masukin di deposito. Apalagi Bapak Ibu masukin ke obligasi, itu lebih rendah Bapak Ibu. Kenapa? Pertanyaannya kok bisa selama 20 tahun returnnya rata-ratanya 10,68%, tapi kok 10 tahun ini return per tahunnya cuma 1,34% rata-ratanya. Jawaban saya emang karena selama 10 tahun ini dari tahun 2011 ke tahun 2020 pasar saham kita emang lagi gak kemana-mana.
tahun 2021 2021 itu baru naik kencang-kencangan, baru all time new high, dan dia ngebuat all time new high lagi, all time new high lagi, all time new high lagi. Tapi di sini saya pengen kasih tahu bahwa memang ada sebuah masa di saham ketika harga saham itu memang lagi nggak kemana-mana. Walaupun harga saham itu dalam jangka panjang naik, tetapi ada waktu tertentu, ada jangka waktu tertentu, which is itu masa-masa tersebut saham itu lagi gak kemana-mana. Contohnya adalah tahun 2011 ke tahun 2020. Maka dari itu, triknya sebenarnya kalau Bapak Ibu mau pakai dollar cost averaging, itu jangka waktunya perlu panjang banget. Panjang berapa tahun? Menurut saya pribadi, minimal banget kalau Bapak Ibu mau pakai strategi dollar cost averaging, itu 20 tahun ke depan. Jadi mungkin cocoknya tuh DCA atau dollar cost averaging tuh mungkin untuk nyiapin dana pensiun kali ya. Kalau kayak waktunya pendek-pendek banget, kayak misalnya mungkin 5 tahun, 3 tahun, even 10 tahun aja Bapak Ibu masih bisa kena sial nih pas lagi pasar saham tuh gak kemana-mana. Pakai DCA atau dollar cost averaging di saham menurut saya tidak tepat. Oke Bapak Ibu, jadi kesimpulannya yang saya bisa kasih ke Bapak Ibu pada kesempatan kali ini adalah, bagi Bapak Ibu yang mau pakai dollar cost averaging, itu strategi nggak jelek, itu strategi sebenarnya menurut saya bagus. Tapi kalau Bapak Ibu mau pakai strategi ini, please jangka waktunya itu yang benar-benar panjang sekalian, yang istilahnya di atas 15-20 tahun. Karena kalau Bapak Ibu investasi menggunakan dollar cost averaging dan jangka pendeknya jangka investasinya itu terlalu pendek di bawah 10 tahun, saya khawatir pas lagi Bapak Ibu dollar cost averaging, Bapak Ibu dapat harga rata-rata, harga sahamnya itu belum naik, dia lagi di situ-situ doang gitu. Makanya kalau mungkin yang nekat mau masuk ke saham jangka dengan tujuan pendek kayak misalnya 5 tahun, 3 tahun, ya jangan pakai dollar cost averaging, pakailah strategi-strategi yang market timing, di mana itu bisa memperpendek horizon investasi Bapak Ibu. Walaupun ya harus nungguin juga kan dan punya pengetahuannya gitu sih. Saya rasa demikian untuk video kali ini. Oh iya, sebelum kita akhirin, saya pengen ada info dulu. Kita ada program kelas gratis, hampir gratis ya hitungannya. Itu adalah namanya Investing Mastery. Seperti namanya, kita bakalan bahas soal investasi. Ada 3 pemateri, saya, Pak Devin, dan juga Pak Ryan Filbert sendiri, di mana kita bakalan bahas 1, wajib tahu ini sebelum memulai investasi. Nomor 2, 3 momen beli saham harga diskon. Yang ketiga adalah step by step investasi saham. Itu bakal ada hari Sabtu 3 September 2022 jam 10 sampai jam 12 siang gitu ya. Untuk pendaftaran silahkan langsung aja WhatsApp ke 0852 888 26187 atau nanti bisa lihat juga di deskripsi, saya bakal masukin keterangan gimana caranya untuk daftar ke investing program ini atau ke mastery program namanya. Yang kebetulan nextnya kita bakal bahas soal investasi. Oke, mungkin sekian dari saya. Thank you Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Halo, terima kasih sudah menyaksikan video di RF Channel on YouTube. RF Channel adalah channel edukasi untuk kita secara bersama-sama belajar dan mendapatkan aktualisasi mengenai investasi, keuangan, dan bisnis bersama saya, Ryan Filbert, dan tim. Add nomor WhatsApp saya di 0895 07 08 0789 0895 07 08 0789. Download aplikasi MyRF di Android atau iOS untuk mendapatkan artikel dan tema-tema khusus mengenai edukasi investasi, keuangan, dan bisnis pada aplikasi MyRF sekarang juga. Setiap bulan, saya bersama dengan tim memiliki kelas, mulai dari belajar trading dengan analisa teknikal, yang strateginya bisa Anda terapkan pada seluruh market, mulai dari saham, forex, hingga cryptocurrency, atau kelas investasi saham bernama Fundamental Camp. Untuk mengetahui kelas lainnya dan bertanya mengenai kelas, hubungi tim sekarang juga di 0852 882 6187. Sekali lagi, 0852 882 6187. Semoga terus bermanfaat. Dari saya Ryan Filbert, salam investasi untuk Indonesia.